Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu minyak bumi. Apa itu minyak bumi? Minyak bumi adalah cairan alami mudah terbakar dan merupakan campuran kompleks hidrokarbon yang terbentuk dari sisa-sisa organisme purba atau tumbuhan dan hewan yang terkubur di bawah tanah selama jutaan tahun. Nah, sehabis itu ada proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk melalui proses alami yang sangat lama, umumnya didukung oleh teori biogenetik atau organik. Fosil organisme laut. Minyak bumi berasal dari sisa-sisa organisme laut atau hewan dan tumbuhan yang mati dan terkubur bersama lumpur di dasar laut. Adapun komposisi utamanya, komponen utama minyak bumi adalah hidrokarbon. Namun, ia juga mengandung unsur lain dalam jumlah kecil, karbon atau C 50% sampai 85%, sedangkan hidrogen atau H yaitu sisanya. Selanjutnya ada pengolahan dan fraksi minyak bumi. Minyak mentah diolah melalui proses distilasi bertingkat atau penyulingan berulang. Berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya, hasil pemisahan ini disebut fraksi minyak bumi. Selanjutnya ada proses pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi ada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu destilasi bertingkat atau pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Ada fraksi pertama yaitu LPG, fraksi kedua nafia, fraksi ketiga kerosin dan autur, fraksi keempat solar, fraksi kelima residu. Dan tahap yang kedua yaitu proses lanjutan hasil penyulingan atau destilasi. 1. Perangkahan atau cracking, perubahan struktur kimia, pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, isomerisasi. Yang kedua ada ekstraksi, yaitu pembersih produk dengan pelarut. Yang ketiga ada kristalisasi, pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang keempat ada thrifting, pembersihan dan kontaminasi. Berikutnya ada manfaat minyak bumi. Minyak bumi sangat vital bagi peradaban modern dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor energi atau transportasi sebagai bahan bakar utama, bensin, solar, aftur, dan LPG. Konstruksi, aspal untuk pengerasan jalan, industri petrokimia menjadi bahan baku untuk produksi plastik, deterjen, serat sintesis, pupuk, dan obat-obatan. Di bidang farmasi, minyak bumi digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat seperti aspirin dan antibiotik, serta bahan pelengkap dalam salep, krim, dan lotion. Turunannya juga penting sebagai pelarut dan bahan kimia untuk sintesis obat dan vitamin. Di bidang kesehatan, minyak bumi dimanfaatkan dalam kesehatan sebagai bahan dasar obat, komponen produk perawatan kulit, bahan pembuatan peralatan medis dan plastik, serta bahan bakar transportasi medis. Di lingkungan sekolah, penerapan minyak bumi meliputi penggunaan bahan bakar untuk kendaraan dan listrik, serta pemakaian produk turunan seperti plastik, deterjen, dan peralatan laboratorium. Nah, di sini juga ada fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Di sini juga ada gambar dan hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Bensin. Bensin adalah fraksi minyak bumi yang mengandung N-heptana dan isoktana. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan. Semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin, menunjukkan jumlah isoktana dalam bensin. Contoh, premium memiliki bilangan oktan 80, artinya 80% isoktana dan 20% N-heptana. Kalau kamu gali tanah dalam banget, kamu bisa nemuin sisa kehidupan purba yang udah jadi emas hitam. Minyak bumi itu bukan cuma cairan hitam dari tanah, tapi hasil masakan alam selama jutaan tahun. Zaman purba dulu, bumi itu 70% lebih lautan, penuh makhluk kecil kayak plankton. Tapi kamu tahu nggak, minyak bumi terbentuk dari makhluk hidup zaman purba yang udah mati.
Plankton ini bisa mati jutaan ton setiap tahun, dan mereka jadi bahan dasar minyak bumi.